ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita, orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara, bahasa roh ini indah sekali. Di seluruh dunia, di mana saya juga sempat pergi ke beberapa tempat, orang itu bisa mother tongue, bahasa aslinya itu bahasa Inggris. Saya pergi ke negara-negara Chinese, melihat mother tongue-nya Chinese. Tetapi di dalam setiap tang, setiap bahasa manusia, Allah tetap memberikan di mulut setiap bahasa itu satu bahasa, bahasa roh bagi mereka yang meminta. Luar biasa, luar biasa. Ini yang disebut bahasa Mesopotamia, Mesir, Libya, apa segalanya. Ini adalah karunia universal untuk semua umat percaya tubuh Kristus, supaya kita semua di negeri manapun kita bisa berjalan dalam kuasa Tuhan. Nah, yang pertama tadi adalah lidah, yang kedua bahasa, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah pengagungan kepada Tuhan. Bahasa roh ini luar biasa, karena meskipun ini adalah bahasa doa, di kebaktian berikutnya nanti saya akan jelaskan bagaimana ini link kepada kehidupan doa. Bagaimana bahasa roh adalah bahasa doa. Tapi izinkan saya sekarang tidak menyebut soal bahasa doanya. Maksud saya doa sebagai permohonan, doa sebagai keluhan. Saya tidak ngomong soal itu. Oke? Pada dasarnya, bahasa roh, doa nggak doa, isinya kita kan nggak tahu isinya apa. Selalu pasti warnanya adalah pengagungan kepada Tuhan. Setiap kali saya ngomong, saya nggak tahu apa yang saya katakan, ini doa atau enggak, tapi yang pasti saya tahu saya mengagungkan Tuhan dengan bahasa ini. Satu hal yang pasti tentang bahasa roh adalah pengagungan kepada Tuhan. Karena itu mungkin saya ngantuk pagi hari ini tadi waktu saya bangun, tapi ketika saya berkata yang pasti saya sedang mengagungkan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Hal dari kata semua bahasa roh kita diterjemahkan, pasti isinya penuh dan lebih luar biasa dari semua lagu-lagu pengagungan kepada Tuhan yang diciptakan. Setiap kali saya ngomong, saya tidak tahu apa yang saya katakan, ini doa atau enggak, tapi yang pasti saya tahu saya mengagungkan Tuhan dengan bahasa ini. Di dalam Efesus 5, penuh dengan roh itu diidentikan dengan kata-kata yang memuji Tuhan dan kata-kata yang menyegarkan sesama. Itu namanya bahasa. Itu namanya bahasa lidah sebenarnya. Bahasa lidah adalah ucapan yang memuliakan Tuhan dan memberkati sesama. Kalau saudara punya bahasa yang lain yang orang tidak mengerti, mesti ada yang terjemahkan, Paulus katakan. Kenapa mesti pakai penerjemah? Karena nggak ada gunanya kamu bagi yang lain yang nggak ngerti bahasa itu. Kalau sekarang saya khotbah pakai bahasa Latin, apa saudara bisa ngerti? Tapi itu pasti anugerah Roh Kudus karena saya nggak bisa Latin. Jadi umpama saya mendadak bisa khotbah bahasa Latin, wah itu anugerah Roh Kudus. Tapi Paulus akan bilang bukan, itu bukan anugerah Roh Kudus. Loh, itu anugerah Roh Kudus dong. Saya nggak bisa bahasa Latin, mendadak saya bisa bahasa Latin. Loh tapi jemaat nggak bisa. Terus apa gunanya kamu ngomong Latin? Oh iya juga ya, saya ngomong Latin, yang lain nggak ngerti. Tapi ya saudara kan orang reform, ngerti-ngertilah dikit bahasa Latin ya. Kan Soli Deo Gloria pasti tahu lah, itu kan Latin. Nah jadi kalau saya mampu bahasa lain, tapi jemaat nggak ngerti, itu bukan karunia bahasa roh. Kecuali kalau ada orang yang membuat pengertian yang kamu ucapkan dimengerti juga oleh pendengar. Jadi saudara, bahasa lidah sebenarnya bukan bahasa cakar laba-laba ya. Itu adalah bahasa yang tidak dimengerti dan Paulus bilang buruk. Tapi bahasa ini bagus. Tapi yang saya punya pengertian itu bagus. Pengertianku bagus. Pengertianku akan firman itu sangat memberkatiku. Aku ingin berkati yang lain. Tapi kamu tidak pakai bahasa yang lain ketahui. Jadi berhenti pakai bahasa seperti itu. Nah, kenapa Paulus menganggap ini problem besar di Korintus?
Karena Korintus kota besar yang banyak orang dari berbagai negara kumpul di situ, sehingga gerejanya adalah gereja yang multi-nation. Dari mana-mana ada dan bahasanya beragam. Nah saudara, kalau ada orang satu gereja bahasa beragam itu repot loh. Kadang-kadang gereja cuma 2 bahasa aja bisa repot ya. Gereja Reform di Amerika misalnya mengalami hal yang seperti ini. Mereka dengar khotbah dalam bahasa Indonesia, tapi anak-anak mereka sudah mulai nggak ngerti Indonesia. Mirip dengan orang Tionghoa yang anak-anaknya mulai nggak ngerti bahasa Tionghoa. Nah orang-orang Indonesia di Amerika anak-anaknya mulai nggak ngerti bahasa Indonesia. Lalu kalau khotbah disampaikan bahasa Indonesia mereka bilang ngertinya 50%. Lama-lama cucunya ngertinya cuma 10%. Akhirnya ada kebutuhan pengkhotbah dalam bahasa Inggris. Tapi waktu khotbah dalam bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia bilang, saya sih lebih nyaman dengar Indonesia. Wah ini repot. Bayangkan kalau Korintus terdiri dari beberapa bahasa. Lalu orang yang berpendidikan, yaitu yang berbahasa Yunani, menganggap kemampuan bahasa Yunani adalah tanda intelektualitas tinggi. Yang mampu bahasa Aramaik, bahasa Israel waktu itu, menganggap Injil dan kekristenan datang dari Israel. Maka bahasa asli adalah Aramaik. Jadi yang rohani menganggap bahasa Aramaik lebih penting. Yang intelektual menganggap bahasa Yunani lebih penting. Dan bahasa Yunani pun ada banyak sekali dialek. Wah kalau saudara pelajari sejarah, dialek Yunani itu banyak. Kemudian dibedakan dengan zaman di dalam zaman klasik bahasanya lain dengan zaman di dalam zaman Yunani Helenis. Ini membuat bahasa jadi rumit sekali. Lalu orang yang punya kemampuan bahasa arkaik, bahasa Yunani yang lebih klasik, itu memamerkan kemampuan berbahasanya. Lalu orang Yunani lain di dalam dialek sehari-hari kurang ngerti. Wah saya kurang ngerti, bahasamu terlalu tinggi. Lalu orang yang bahasa tinggi mengatakan, itu masalahmu, kenapa kamu tidak terdidik. Tapi Paulus mengatakan, kalau ada orang berbahasa sesuatu yang orang lain tidak mengerti, dia tidak lebih dekat dengan Tuhan karena bahasa itu, sebab dia tidak jadi berkat. Jadi kamu mesti mampu mengatakan kata-kata yang memberkati orang lain. Nah maka saudara, ketika Paulus kaitkan penuh dengan roh, dia langsung kaitkan itu juga dengan kemampuan memuji Tuhan dan mengatakan hal-hal yang jadi berkat karena dipahami juga oleh orang lain. Nah ini yang dilakukan roh ketika hadir dan memenuhi seseorang.